Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bank Sumut ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rafika Ardianti sebagai moderator kelompok. Kemudian teman saya Syafitri Surbakti sebagai ketua kelompok dan teman saya Lili Irwanto sebagai anggota kelompok. Sejarah berdirinya PT Bank Sumut. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disingkat BPDSU mendirikan di Medan pada tanggal 4 November 1961 dalam bentuk perusahaan daerah. Berdasarkan Akta Notaris Rusli nomor 22 dengan sebutan BPDSU, bentuk perusahaan daerah berdasarkan Akta Notaris Rusli nomor 22 dengan sebutan BPDSU pada tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara nomor 5 tahun 1965, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Modal dasar pada saat itu sebesar 100 juta dan sahamnya dimiliki oleh daerah tingkat 1 Sumatera Utara dan pemerintahan daerah tingkat 2 Sumatera Utara. Modal dasar pada saat itu menjadi 400 miliar yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank di tahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi 500 miliar. PT Bank Sumut awalnya bank non-devisa yang kantor pusatnya pertama kali beralamatkan di Jalan Palang Merah nomor 62. Untuk visi dan misi dari PT Bank Sumut, yaitu visi dari PT Bank Sumut adalah menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat. Untuk misinya, misi dari PT Bank Sumut adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didirikan pada prinsip-prinsip compliance. Descriptions dan struktur organisasi yang terdapat pada Bank Sumut. Jadi teman-teman, dalam Bank Sumut ini, di posisi jabatan pemimpin top leadernya dipegang oleh Dewan Komisaris RUPS, yang dimana itu merupakan pemegang saham atau directornya. Baru selanjutnya itu Dewan Pengawasan pada dalam bidang syariahnya. Jadi di sini kita akan membahas yang paling utama yaitu di jabatan RUPS, yaitu pemegang saham, yang dimana akan terdapat pemimpin-pemimpin yang terdiri dari komisaris, tentunya direktur utama, di mana direktur itu berfungsi ataupun memiliki kegiatan kerja seperti direktur pemasaran, direktur operasionalnya, direktur kepatuhan dalam. Nah, jadi selain dari RUPS pemegang saham, di situ top leadernya juga terdapat Dewan Komisaris, yang dimana Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam pemegang saham dan mengawasi kebijakan direksi terhadap organisasi Bank Sumut. Selain itu, berdasarkan keputusan dan kepatuhan, memastikan seluruh peraturan-peraturan apakah sudah dapat dilakukan dengan baik atau tidak, itu merupakan salah satu tanggung jawab dari Dewan Komisaris. Jadi teman-teman, Dewan Komisaris juga berperan dalam mengetahui dan membaca, mengawasi apakah strategi-strategi yang telah dirancang dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik dan efektif atau tidak. Jadi jika kalau misalkan Bank Sumut belum mencapai target maksimal, maka Dewan Komisaris dapat mengevaluasinya menjadi lebih baik. Selain dari direktur utama, kita juga mendapatkan yang namanya direktur operasional, yang dimana direktur operasional membawahi tugas dari sumber daya manusia, tugas umum, teknologi informasi, dan administrasi keuangan. Nah, teman-teman sekalian, secara spesifik yang menjadi tugas direktur organisasi Bank Sumut secara operasional yaitu menetapkan visi, misi, dan lingkungan yang ada di sekitar direktur operasionalnya, yang dimana diselaraskan dengan visi misi strategi perusahaan. Nah, yang kedua yaitu menetapkan strategi dan kebijakan direktur operasional yang diselaraskan juga dengan visi misi strategi sebelumnya. Selanjutnya yaitu secara spesifik tugas direktur operasional merumuskan program kegiatan setiap awal tahun dalam divisi. Oke, next selanjutnya ada job deskripsi dari direktur pemasaran, yang dimana direktur pemasaran itu wajib menjalankan di bidang pengembangan bisnis, unit kerja cabang, cabang pembantu, kantor kas. Jadi seperti yang kita ketahui dan pembahasan sebelumnya, yang dimaksud dengan cabang dan unit kita sama-sama sudah tahu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, jadi misalkan kayak di kita itu cabangnya ada di Iskandar Muda. Nah, satu cabang itu dia harus memegang sekitar 25 unit masing-masing ATM atau unit Bank Sumutnya. Jadi kita sudah tahu membedakan apa yang dimaksud dengan unit dan cabang. Selanjutnya yaitu job description dari direktur bisnis, yang dimana pekerjaannya itu
Jadi fungsi dari direktur bisnis itu yaitu merancang kegiatan-kegiatan program kerja yang akan dilakukan oleh direktur bisnisnya sendiri, mengkomunikasikan strategi dan kebijakan serta pemasaran kepada seluruh jajaran pemasaran, yaitu ada divisi treasury, kredit, penyelamatan kredit, dan divisi dalam bidang usaha lainnya. Selanjutnya melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan di bidang penghimpunan dana. Direktur bisnis juga dapat digunakan sebagai mengkoordinasi dan mensupervisi. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, jadi misalkan kayak di kita itu cabangnya ada di Iskandar Muda. Nah, satu cabang itu dia harus memegang. Jadi dalam profit keuntungannya pun Bank Sumut mengalami laba yang lumayan bagus daripada tahun 2017, 2016 sebelumnya. Di situ kami akan melampirkan data laporan keuangannya 5 tahun terakhir. Beda dengan halnya laporan arus kas, yang dimana laporan arus kas Bank Sumut, laporan arus kas pada tahun 2018 dibanding 2017 agak lebih memiliki perbandingan sekitar 738,62 di tahun 2018, yang dimana 2018 agak lebih tinggi dibanding 2017. Di situ dapat kita simpulkan bahwa pemakaian dana modal pada tahun 2018 lebih besar dibanding yang dikeluarkan pada tahun 2017 sebelumnya. Selanjutnya, melalui analisa laporan keuangannya akan dilanjutkan oleh Rafika Ardianti. Terima kasih. Dapat dilihat dari final audit Bank Sumut tahun 2017 dan 2018 terhadap laporan keuangannya. Kemudian saya akan menjelaskan yang pertama, current ratio. Rasio ini membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini memberikan informasi mengenai kemampuan aktiva lancar dengan hutang lancar. Nah, selanjutnya kita akan membaca dari laporan keuangan mereka. Dari aset lancar, liabilitas lancar yang akan kita masukkan rumus di current ratio. Pada tahun 2017, sebanyak 27 juta triliun 424 miliar 224 juta 568.563 rupiah dibagi dengan 23 juta 711 408 187 63 rupiah dikali dengan 100%, maka hasilnya 1,17 dikali dengan 100% yaitu 117%. Nah, ini totalnya. Kemudian kita akan bandingkan di tahun 2018 sebanyak 27 triliun 3 miliar 766 juta 262.650 rupiah. Nah, kemudian perbandingan di tahun 2018 sebesar 20 juta triliun 3 miliar 766 juta 262.650 rupiah dibagi dengan 22 triliun 745 miliar 86 juta 66 rupiah 526 dikali dengan 100%, maka hasilnya 1,187 235 766 262 650 menjadi 1,19 yang akan dibulatkan angkanya dan dikali dengan 100%, maka sebesar 119%. Nah, tingkat perbandingan dari sini juga bisa kita lihat. Nah, dari sini bisa kita analisis di data 2017 dan 2018. Dapat dikatakan dalam ketentuan current ratio 200% mengalami tingkat perbandingan yang sangat bagus atau sudah ideal. Lancar yang dikurangi dengan persediaan dan juga jumlah hutang lancar. Dalam hal ini, quick ratio lebih berfokus pada komponen-komponen aktiva lancar yang lebih liquid seperti kas, surat berharga, piutang yang berhubungan dengan hutang lancar atau juga hutang jangka pendek. Dalam rumusan quick ratio yaitu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan kewajiban lancar dikali dengan 100%. Dapat kita tentukan di tahun 2017. Bertujuan untuk mengetahui atau mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Selanjutnya DER atau Debt Equity Ratio dapat dikatakan perbandingan antara total kewajiban atau total hutang dengan total modal atau equity.
Rasio ini menunjukkan sejauh mana modal sendiri menjamin seluruh utang. Rasio ini dapat diformulasikan menggunakan rumus total kewajiban dibagi dengan modal sendiri dikali dengan 100% dapat kita lihat di tahun 2017 dan 2018. Selanjutnya rasio profitabilitas. Rasio ini untuk perbandingan mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dan juga antara pendapatan atau earning melalui penjualan aset. Pada tahun 2017 sebanyak 8,7% dan mengalami penurunan di tahun 2018 7,9%. Maka dapat dikatakan dalam DER ini jika di atas 50% dapat dikatakan insolvable. Tetapi jika di bawah 5% dikatakan solvable. Di dalam rasio profitabilitas ada yang namanya GPM atau Gross Profit Margin. Gross Profit Margin ini di mana rasio dapat menggambarkan sampai seberapa laba kotor atau besar profit kotor dan profit operasional dibandingkan dengan penjualan bersih yang dicapai oleh perusahaan. Nah, kemudian dapat dirumuskan oleh Gross Profit Margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali dengan 100%. Dapat kita simpulkan pada tahun 2017 dengan menggunakan rumus dan dengan total Rp123.090 dan kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 dengan total Rp64.003. Net Profit Margin atau disebut dengan NPM. Keunggulan rasio ini dapat mengukur tingkat pengembalian penjualan dengan rumus Net Profit Margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali dengan 100%. Pada tahun 2017 sebanyak 21,77% dan kemudian di tahun 2018 sebesar 17,8% mengalami penurunan. Dengan ROA dirumuskan laba bersih dibagi dengan total aset dengan jumlah 0,02177. Di tahun 2018 sebesar 0,0178. Dengan ini mengalami penurunan. ROE dirumuskan sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemilik. Di tahun 2017 sebesar total Rp1.050 dan 2018 0, sekian hasil presentasi kami tentang Bank Sumut dalam mata kuliah manajemen bank. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Tujuan untuk mengedukasi teman-teman sekalian dan berbagi ilmu. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk video YouTube kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.